أتيتك يا خالقي باكيا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kurama wal fudala wal a'izza, yang saya hormati, saya muliakan segenap Ibu Nyai JPPPM Kabupaten Sragen, yang saya cintai, saya banggakan seluruh penyimak dan juga pendengar dari kajian Ngalim Besti atau ngaji 15 menit secara istiqomah. Dan atas dawuh dari para nyai, fa insyaallah saya akan menghaturkan kajian setiap hari Kamis siang, yaitu mengupas bersama-sama dari kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Bismillah, monggo mari kita mulai. Semoga kita mendapatkan manfaat dan juga faidah dari kitab ini, dan kita juga mendapatkan barokah dari muallif atau pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq dikarang oleh Syekh Hafidz Hasan Lil Mas'udi. Jadi beliau mempunyai kunyah Al-Mas'udi begitu, karena beliau juga merupakan cucu dari sahabat Nabi, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi, atau lebih terkenal dengan sapaan atau kunyah Syekh Al-Mas'udi, beliau lahir di Irak di akhir abad ke-8 Masehi, dan kemudian beliau mengembara ilmu, beliau ngaji, beliau mondok di beberapa tempat, sehingga kemudian beliau tersohor, terkenal dengan kecerdasan beliau. Dan beliau juga merupakan seorang cendekiawan muslim, merupakan saintis dalam Islam, dan juga ahli geografi, ahli geologi yang menelurkan banyak sekali buku. Jadi beliau penulis yang aktif dan juga produktif. Dan insyaallah kita mengalap faidah dari kitab ini dan juga dari beliau. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman awal dari kitab Taysirul Khallaq, yaitu muqaddimah. Beliau dalam kata pengantar atau muqaddimah, beliau berkata dengan pujian dan juga sholawat. Alhamdulillahil karimil khallaq. Segala puji bagi Allah Al-Karim, yang maha mulia, Al-Khallaqi, dan maha menitahkan. Jadi Syekh Al-Mas'udi dalam memuji Allah, memberi thana kepada Allah, mensifati Allah dengan Al-Karimi, Al-Khallaqi, maha mulia dan maha menitahkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam, rahmat ta'alim dan juga rahmat keselamatan semoga tetap tersanjungkan, tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uthi, yang merupakan orang yang diutus, litatsmimi makarimil akhlaqi. Diutus untuk apa? Diutus untuk menyempurnakan beberapa kemuliaan akhlak. Jadi selaras dengan dawuhnya Allah bahwa Allah itu Allah itu mengutus Rasulullah, mengutus Nabiullah Muhammad ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak yang mulia. Innama bu'athtu liutammima makarimal akhlak, atau dalam redaksi lain liutammima mahasinal akhlak. Jadi memang visi beliau itu bukan hanya mencerdaskan umat, memfasihkan lisan umat, tidak, tapi visi utama beliau yaitu menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ala alihi wa ashabihi ma jara qalamut takhlisi wal bayani ala sufahatil awraqi. Salawat serta salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pula keluarga beliau, beserta pula para sahabat-sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat
beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Fahadhihi mukhtasarun fi ilmil akhlaqid diniyah. Maka kitab ini, wahai pembaca yang budiman, merupakan mukhtasar atau ringkasan, rangkuman fi ilmil akhlaqid diniyah, dalam menjelaskan, menerangkan, mengupas tentang ilmu beberapa akhlak yang bagaimana? Akhlak ad-diniyah, akhlak yang sejenis atau merupakan basically daripada akhlak agama kita. Jadi kalau kita berbicara akhlak, ada kalanya disinonimkan dengan perangai, watak gitu nggih. Karena memang akhlak yang mempunyai akar kata yaitu khuluq itu hampir sama dengan kholqi. Jadi kalau kita bercermin, doa yang diajarkan oleh Nabi kita bagaimana? Yaitu Allahumma kama hasanta kholqi. Ya Allah, sebagaimana engkau membaguskan. Kalau kita, sebagaimana engkau mencantikkan kholqi, ciptaan engkau yang berupa wajah ini, fahassin, maka cantikkanlah pula, maka baguskanlah pula, maka indahkanlah pula khuluqi, khuluqi atau perangai kami, akhlak kami. Jadi khuluq dan khuluq ini masih mempunyai satu akar kata yang sama, yaitu tentang penciptaan. Kalau khuluq itu penciptaan fisik, bisa dipandang. Kalau khuluq itu adalah penciptaan yang batiniah atau sifat, watak, karakter, tabiat yang menempel, melekat di dalam jiwa manusia. Wada'atuhu oleh Al-Mas'udi, kitab ini nggih litullabis sanatil ula, biasa disampaikan atau dipelajari oleh para santri tahun pertama atau santri pemula Al-Azhariyah, dari Al-Azhari. Jadi perlu kaulah sampaikan bahwa Al-Azhari di sini bukan nama Universitas Al-Azhar Kairo, mboten nggih, tapi Al-Azhariyah di sini merupakan nama ma'had yang berada di Mesir gitu. Wasamaituhu, dan oleh Al-Mas'udi kitab ini diberi nama Taisirul Khallaqi fi Ilmil Akhlaqi. Kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Faqultu wa billahil ismah wa biyadihi itmamun ni'mah. Dan beliau berdoa, beliau matur kepada Allah, wa billahil ismah, kepada Allah lah beliau pasrahkan penjagaan, perlindungan, dan di genggaman Allah lah beliau mengharapkan kesempurnaan nikmat. Atas apa? Atas lahirnya buku ini dan juga atas tersebarnya ilmu yang diserap dari kitab ini. Demikian muqaddimah atau kata pengantar beliau. Selanjutnya ilmul akhlaqi atau ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu sepenting nopo nggih untuk kita? Ibaratun an qawaida. Jadi ilmu akhlak merupakan ibarah dari beberapa qaidah yu'rafu biha, yang mana ilmu akhlak ini bisa diketahui kemanfaatannya, kemudian implementasi dari kaidah-kaidah akhlaknya ini diketahui dari apa? Sholahul qalbi, dari bagusnya hati, dari baiknya hati. Wasairil hawasi, dan juga selain baiknya hati juga bisa diketahui dari baiknya indra-indra yang mana memang indra tersebut terpancar dari hati. Jadi kurang lebihnya begini ya. Kita mempunyai indera pengucap untuk berbicara, kita mempunyai indera pendengar untuk mendengar, kita mempunyai indera mata untuk melihat, pandangan kita, pendengaran kita, ucapan yang keluar dari lisan kita, semuanya itu manakala yang keluar adalah yang baik, maka hal tersebut merupakan pancaran dari hati yang baik. Dan hati yang baik ini merupakan indikator atau qarinah atau tanda bahwa kita sudah menerapkan ilmu akhlak. Ini menurut
muqaddimah Syekh Al-Mas'udi begitu. Karena akhlak itu ada dua, ya. Ada akhlak mahmudah atau kita sering mendengarnya menyebutnya akhlak terpuji, dan juga ada akhlak madmumah atau akhlak tercela. Wal'iyadzubillah. Jadi kita mempelajari kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq tujuannya adalah supaya kita betul-betul menjadi insan yang berakhlak tentunya, yaitu akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Wa maudu'uhu, dan juga maudhu atau tujuan, misi daripada kitab ini, al-akhlaq min haitsu tahalli bimahasiniha. Akhlak ini menjadi bagian atau komponen-komponen yang menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang ditampakkan. Jadi misi daripada insan berakhlak ini, manakala yang kita tampakkan kepada manusia, kepada Allah, kepada sesama, itu yang merupakan akhlak atau perilaku atau perangai hatinya, indera-inderanya itu yang baik-baik. Nah, ini tujuan beliau atau misi beliau. Wa takhalli, nah, jadi ada tahalli, ada takhalli. Tahalli bil ha itu bermakna perhiasan, ya. Kalau takhalli bil kha itu bermakna nyepeaken atau persepen gitu, ya, nyepeaken. Wa takhalli an qabaiha. Jadi maudhu atau misi insan berakhlak itu adalah akhlak yang ditampakkan baik, ucapannya baik, yang didengarnya hanya hal-hal yang baik, yang dipandangnya juga hal-hal yang baik pula, dan watakhalli an qabaiha, jauh atau sepi, jauh dari hal-hal yang mengotorinya. Hatinya itu senantiasa dibersihkan. Kalaupun ada hampir kotoran masuk, dibersihkan. Hampir kena negatif vibes, ya, sekarang itu dibersihkan. Jadi senantiasa hatinya ini bersih dan terjaga kebersihannya, baik dan terjaga kebaikannya. Wa thamratuhu, dan juga buah daripada ilmu akhlak adalah sholahul qalbi wasairil hawasi fid dunya. Buah daripada ilmu akhlak ini adalah bersihnya, baiknya hati kita dan juga baiknya indera-indera kita di dunia. Wal fauzu bi a'lal maratibi fil akhirati, dan yang paling utama, kita baik di dunia dan kita mendapatkan fauzu, keberuntungan, berupa apa? A'lal maratibi, berupa martabat yang luhur, martabat yang tinggi fil akhirati, di dalam akhirat pula. Jadi beliau sangat berharap bahwa kitab ini betul-betul bermanfaat untuk yang membacanya, yang mengkajinya, yang menyebarkannya. Sebagaimana beliau tulis di dalam muqaddimah beliau, kita semua yang mengkaji kitab ini semoga betul-betul menjadi insan yang berakhlak, bejo dunia bejo akhirat, ya. Jadi baik di dunia, baik pula di akhirat. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Dan beliau menekankan bahwa yang diperbaiki awal yaitu adalah hati kita. Jadi selaras dengan dauhnya Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak melihat cantik atau gantengnya wajah kita. Allah tidak melihat pakaian kita. Allah tidak melihat titel kita. Allah tidak melihat kekuatan finansial kita. Allah tidak melihat seberapa banyak pengikut dan santri kita. Tapi apa yang Allah lihat? Allah melihat hati kita. Semoga hati kita senantiasa terbersihkan dan betul-betul kita bisa mempelajari ilmu akhlak ini dengan sungguh-sungguh dan juga bisa memanfaatkan dan mendapatkan faedahnya. Terima kasih. Demikian, untuk selanjutnya akan dibahas di waktu berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.